Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah aku sampai di Jember. Tadi malam aku sampai sekitar kurang lebih jam 2-an. Aku dapat informasi dari followersku mengenai ada apa ya, aku sebutnya ODGJ atau enggak, ini diduga ODGJ yang konteksnya karena kita belum mengecek kondisi kejiwaannya. Ini diduga ODGJ yang dieksploitasi oleh bapak kandungnya. Gitu, jadi dijual oleh orang-orang sekitar dengan menggunakan sepeda bapaknya, dan harganya pun 20-30 ribuan. Dan parahnya lagi, aku nggak tahu kondisinya, mungkin emang membutuhkan secara ekonomi, tetapi seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Nah, makanya untuk hari ini kita akan mengumpulkan bukti dan saksi terkait Mbak Atika ini yang sudah dieksploitasi kurang lebih sekitar 5 tahunan. Makanya insya Allah kalau emang kita bisa, kita akan bawa Mbak Atika ke Jakarta untuk kita bantu berobatkan, dan kalau bisa lagi Mbak Atikanya mau, kita dengan senang hati untuk merawat beliau sampai kapanpun. Nah, oke, ini aku bersama Mbak Vivi. Jadi yang pertama kali menginformasikan adalah temannya Mbak Vivi, yaitu Mbak Mimi ya. Mbak Mimi terus memforward lagi ke Mbak Vivi. Nah, Mbak Vivi menceritakan kronologinya dan juga bukti foto dan videonya. Ini bukti foto dan videonya, guys. Kak, ini ya katanya warga-warga sih, tetangganya, yaitu di apa namanya, kayak diperjualbelikan gitu sama bapaknya. Jadi kayak anak ini tuh ada keterbatasan mental begitu. Jadi setiap malam diperjualbelikan gitu, kadang-kadang ya katanya tetangganya tuh 25.000, 30.000 kayak gitu seikhlasnya gitu. Nah, itu dia bukti foto dan videonya. Untuk kronologi detailnya kita tanya sama Mbak Vivi. Gimana Mbak waktu itu? Mungkin bahkan orang sini yang lebih mengetahui gitu. Awalnya sih saya kan apa namanya, dia itu kan sering warawiri kan. Jadinya tuh aku penasaran kok dandannya tuh seperti ini gitu. Terbuka bajunya. Terbuka gitu bajunya, dandannya kan aneh juga kan. Nah, habis itu saya tuh kan tanya-tanya ke ada yang ngomong lah tetangga-tetangga saya, itu loh ini di apa namanya diperjualbelikan sama bapaknya gitu. Masa? Iya, berapa? 20.000, kadang-kadang lebih pakai orang 3 katanya itu kan. Terus kan saya kan berawal dari penasaran gitu kan. Saya buntuti, tapi setiap kali saya itu sama suami saya ngasih bantuan, tapi selalu ditolak sama anaknya ini gitu loh. Jadinya saya menghubungi, cobalah hasil video gitu. Saya menghubungi teman saya itu, tak suruh DM Kak Novi gitu. Barangkali bisa membantu lah gitu. Oke, tapi ini udah lama ya. Jadi udah warga lama. Sekitar juga udah banyak yang tahu. Dari dia itu di bawah umur ya belasan tahun sampai sekarang dia tuh kurang lebih 20 tahunan lah. Oke, nah itu kan dia dandan makeup gitu, itu dari mana dia makeup sendiri? Makeup sendiri dia di rumahnya. Tapi kurang tahu yang apa namanya beli makeup itu siapa gitu. Nah, itu kondisi dia pun di rumah, maaf, kondisi rumahnya memprihatinkan ya Mbak? Memprihatinkan banget. Kayak dari kayu-kayu gitu ya? Iya, nggak ada apa namanya, ini alasnya itu loh. Lantainya tuh nggak ada, jadi pasir gitu. Nah, untuk kondisi warga sekitar dan aparat desa itu seperti apa meresponnya? Mereka tuh tahu, tapi sepertinya tuh kayak agak kurang peduli gitu. Kayak gitu, agak kurang peduli. Oke, jadi satu sama lain masing-masing aja? Masing-masing aja gitu, karena dia orangnya juga tertutup juga. Bapak sama anaknya itu nggak pernah keluar rumah, kalau nggak dia tuh apa namanya, pas waktu dia keluar rumah gitu loh Kak. Tertutup banget sih orangnya. Tertutup banget. Nah, oke, ini suami dari Mbak Vivi? Iya. Oke. Boleh ngomong. Ya, Mbak. Nah, oke, ini dengan Pak? Saya dengan Pak Hengki. Oke, Pak Hengki. Ya. Pak Hengki, mohon izin. Cerita awal mula kronologi gimana yang menurut Pak Hengki tuh tahu? Sebetulnya karena posisi
posisi Pak Dikun ini ya, Pak Dika ini posisinya tetangga sama saya. Cuman saya hanya sekedar apa ya, cuman ngikuti, nggak begitu jelas. Maksudnya apa? Cuman denger-dengernya, oh ini anaknya Pak Dikun yang namanya Dika ini bisa dipakai gitu kan bahasanya. Cuman kan saya sendiri kurang begitu mendalami karena apa? Kadang-kadang kita meskipun kondisi seperti itu, kadang-kadang kita mau berbuat apa gitu loh Mbak. Kan bingung juga. Sedangkan kita namanya orang ya di sini juga namanya di desa, perekonomian kan juga nggak ini gitu loh. Cuman ya apa ya, siapa tahu saya sama istri saya ini ngobrol-ngobrol itu siapa tahu gitu. Cuman saya sedikit banyak kan juga mencari info setelah istri saya ini melaporkan ke temennya itu jadi saya ada sedikit info yang lebih mungkin bisa membawa ini info yang valid gitu. Saya punya tetangganya tetangganya deket, sama ada saya punya teman dia dulu bisa ngasih kesaksian bahwasanya posisinya itu katanya dulu itu, tapi masih umur di bawah 20 dulu. Anak di bawah umur ya? Pernah Iya, dulu dipakai sama temennya. Pernah dipakai gitu loh. Cuman ya kita sendiri karena nggak ada bukti yang nyata, jadi ya non sewu kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Bukannya kita mau apa, cuman kadang-kadang mau berbuat ini juga bingung dari mana awal mulanya. Dari mana awalnya gitu. Mungkin yang dari pihak desa juga gitu juga. Kondisinya jadi bukan yang memang sih namanya cuman info-info, tapi kalau nggak betul-betul kita udah tahu kenyataan mau berbuat ini nggak bisa Mbak. Masa kita mau apa ya ngikutin dia jalannya dari sore sampai malam kan nggak mungkin. Makanya ya mudah-mudahan dengan adanya jalan ini, mudah-mudahan seperti Mbak Novi ini bisa membantu dan menyelesaikan masalah ini. Nah jadi aku dapat info lagi katanya pada saat eksekusinya itu di sembarang tempat. Yang saya tangkap begitu. Jadi di mana dia jalan, mungkin ya nego-nego di jalan gitu. Nah, salah satunya ya disitulah bisa terjadi. Nah ini saksinya siapa Pak? Ada yang namanya Pak Wat sama Pak Eko itu tetangga, juga istrinya itu sebagai kader desa, kader daripada Posyandu gitu. Apa kalau memang ini boleh tahu? Boleh ya. Nah, ini aku sama Ibu Siti, Bapak? Saya Eko. Bapak Eko. Nah, Ibu Siti sama Bapak Eko, gimana Bu tahu tentang Mbak Atika ini? Jadi maaf, ini tetangga? Tetangga. Tetangga. Tetangga sebelah? Iya, 5 menit dari rumah. 5 menit dari rumah. Boleh diceritain Bapak Ibu gimana? Ya, Pak Dikun sekeluarga ini Mbak kayaknya ada kelainan. Bapaknya juga? Sehat kok bapaknya. Bapak sehat, anaknya aja? Iya. Cuma tertutup orang-orang. Tangga tertutup. Diajak jalan-jalan, padahal memang dijual. Nah terus Bu, ibunya dari Mbak Atika ini meninggal dunia. Sudah lama? Sudah. Mulai Atika umur usia 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. Nah, terlihat ada sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, itu awal mulai gimana tetangga melihat? Untuk kesehariannya memang kan tertutup. Yang bapaknya kan tiap harinya kerja di sawah, anaknya itu ngikut terus, nggak mau berteman sama tetangga, bergaul gitu kurang. Terus usia di atas 10 tahun sering keluar berdua. Kok tahu-taunya ya sudah kayak gitu. Salah satu faktor juga ekonomi juga. Faktor ekonomi. Ya, pendatang.
Nah, Ibu waktu pengecekan datang ke rumahnya itu sempat ada sesuatu yang berbeda nggak? Maksudnya berbedanya gimana? Berbeda dari yang lainnya gitu. Oh iya, saya kan ikut kayak untuk pilpres, medsos gitu kan saya mesti bikin keliling. Itu memang tertutup, nggak pernah dibuka Kadang pintunya. nggak ditemui dia. Nggak ditemui, nggak Kalau pernah. aku yang masuk kemarin ya alhamdulillah dia mau bertemu saya. Oh gitu. Nggak bisa bersosialisasi. Nggak bisa bersosialisasi. Nah, oke. Kalau diajak ngobrol sama perempuan katanya emang nggak nyambung. Ya gitu, tertutup, memang diem. Kadang diajak ngomong dia nggak jawab gitu, nggak tahu memang dia nggak mau ngomong. Nggak suka sama cewek? Ya juga nggak tahu juga gitu. Tapi kalau sama laki-laki emang mau. Ya itu Iya, sama suami kemarin- saya kemarin kok bisa kemarin ini ngobrol aku- gitu loh. Iya. Ngobrol apa, Pak? Ya ngobrol kemarin tentang apa ya? Kemarin terus si Opo ini rencana nah itu ini ada teman bantu. Nah, ini kan seperti ini lagi. Ya monggo sudah ya welcome. Cuma aku cerita apa tadi tak tanyain anaknya kok bisa dijual begini. Dia nggak ngaku. Kalau dijual takut juga dia. Oh, takut juga karena dia ngerti ya. Terbuka. Dia bilangnya cuma jalan-jalan gitu. Nggak pernah mau. Padahal banyak yang tahu kalau Banyak memang yang anaknya tahu. dijual. Oh, emang semua satu kampung udah pada tahu. Semua tahu. Satu kecamatan, satu kabupaten mungkin sudah tahu. Oh gitu. Nah Bu, bener nggak sih katanya waktu kader datang ke sana sempat mainin alat bapaknya? Oh itu gini pas nonton bareng-bareng kan mohon maaf karena minus orang bapak orang nggak punya itu kalau nonton TV biasanya bareng-bareng di rumah tetangga itu kadang diem-diem buat mainan buat bapak. Oh, di rumah tetangganya itu? Ya bareng-bareng kan dia orang nggak punya sama Ada sekali. TV, Mbak. Oh, ada listrik tapi? Iya cuma satu. Oh, listrik cuma satu. Oh, oke. Itu depan semua orang, Bu? Ada sebagian tahu, ada yang sebagian tahu. Kan sering apa ya nontonnya bareng-bareng. Kan ada yang tahu bahasa Maduranya. Mau ngapain gitu? Maksudnya laupol gitu bilang apa buat mainan gitu. Enggak, mungkin masih usia di bawah 10 tahun masih. Oh gitu. Apa mungkin diduga Mbak Atika ini adalah salah satu korban dari bapaknya juga gitu? Kurang tahu saya, kurang tahu. Nggak tahu, karena emang nggak ada yang tetangga yang tahu, cuman tahu dijual. Taunya gitu. Tapi awal mulanya nggak ada yang pernah Nggak tahu. tahu yang asal mulanya ya karena sering keluar itu tahu-tahu terus rame tetangga malah nggak tahu, yang tahu orang luar dulu Oh gitu. asalnya, tetangganya nggak ada yang Sekarang tahu. sudah terbuka, Mbak. Masa Yang terbuka, luar yang jadi memang ya sudah menjajakan cuek bodo amat sudah. Oh. Ya, karena juga kurang bersosialisasi, juga tertutup, akhirnya tetangga ya bodo amat nggak tanya-tanya. Nah, terus ada saudaranya yang lain, Pak? Ada kakaknya, ya lain desa tapi Lain desa? sehat Oh, jadi ini berapa bersaudara? dua Dua aja, kakaknya sudah nikah, sudah punya. beda desa? Nggak jauh dari sini? Nggak jauh dari sini. Oh, oke. Kenapa adiknya nggak dirawat sama kakaknya? Ini karena faktor ekonomi juga. Oh, kakaknya juga orang nggak mampu juga. Nah, untuk kesehariannya mungkin ya masih nyari juga sama-sama kan. Nah, dia kan kayak adik kan punya bapak yang masih tanggung jawab untuk nafkahi anaknya. Mungkin karena faktor itu juga. Oke. Nah, jadi ini kan ibu sama bapak adalah tetangga dari Mbak Atika. Harapannya apa, Bu? Ini kan saya sudah datang dari Jakarta. Harapan ibu sama bapak sekiranya apa yang bisa saya bantu? Inginnya dapat ikut sama Atika ini terangkat Mbak, ekonominya terus Perekonomiannya terangkat terus tidak melakukan seperti ini lagi. kasihan juga. Kasihan. Masa depannya Atika. Semoga ada yang membantu, peduli sama keluarga Pak Dukun. Jadi ini nggak pernah dibantu sama dinas sosial gitu, Pak? Kalau rumahnya pernah dibantu. Kalau Rumah, ya sama pemerintah beda rumah. Iya. Oke. Kalau dinas sosial datang untuk melihat kondisinya, siapa warga yang kekurangan? Saya kurang dengar. Oh, enggak. Ya, kurang dengar.
Cuma kemarin aku pas ada acara alumni sekolah itu acara sosial, bantu bagi-bagi beras. Oh, oke. Tapi kalau untuk bantuan dari Dinas Sosial sendiri untuk memantau kondisi keuangan dari Pak Dikun dan Mbak Tika itu nggak ada sama sekali? Ada, Oh, kurang tahu. Maksudnya kurang tahu juga. Saya kurang tahu. Oke. Jadi ini katanya Pak Dikun sama Mbak Tika lewat jam 3, Ya. kurang lebih. Ya. Berarti 1 jam lagi. Kadang-kadang juga mesti. Kalau bisa sebelum jam 3. sebelum jam 3. Iya. Kita nanti sekalian mampir lewat rumahnya dulu, terus nanti kita lihat kalau emang dia belum lewat ya kita tungguin dia lewat mana gitu ya. Ya. Oke, jadi gini guys, rencananya ini kita mau ada buktinya. Jadi dalam arti orang yang sudah pernah ya Pak Bapak Ibu udah pernah melakukan itu dicoba rekam lagi untuk memang bapaknya ketahuan menjual anaknya gitu. Jadi harus ada bukti minimal katanya 2 orang gitu supaya kitanya pun enak bisa mengamankan, si Mbak Tika mengamankan dalam arti bukan dipisahkan ya, kita obatin dulu, nanti kita lihat lagi seperti apa kondisinya, apakah emang sakit kejiwaan dan mentalnya atau cuman mungkin karena SDM gitu kan. Ada sebagian yang SDM-nya tidak tinggi gitu, terus akhirnya melakukan hal itu karena tidak mengerti dan tidak paham. Tapi ada juga yang mungkin karena gangguan mental dia pun tidak mengerti bahwa itu tidak boleh dilakukan gitu. Jadi 2 faktor sebenarnya Bu ya. Mungkin karena memang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, agama atau pendidikan umum dia tidak pernah. Jadi ibunya meninggal udah lama Bu? Saya kurang tahu. Dulu saya masih awal di sini, jadi kurang tahu meninggalnya karena sakit atau apa gimana, saya kurang paham. Oh, oke. Jadi nggak ada yang tahu kronologi kehidupan Pak Dikun sama Mbak Tika ini ya? Betul. Oke. Ya udah, ini ada satu lagi Pak Wardi. Pak Wardi sebagai dari? Ya, sebagai saksi. Oh, sebagai saksi. Oke. Nah, ini saya sama Pak Wardi. Pak Wardi saksi dari mengetahui ya? Iya. Mengetahui Mbak Tika melakukan hal tersebut. Gimana Pak awal mula ceritanya Pak? Awal ceritanya tuh teman saya pernah bilang sih, kalau pernah make si Atika itu, bilangnya pernah transaksi dulu, tapi di mana Pak? di daerah Kemuning, daerah sini aja. Oh. Daerah Kemuning namanya. Kalau transaksinya ya di tempat di mana tempatnya dia, walaupun di perkebunan ada apa ya, di perkebunan itu tempat transaksinya. Oh, tapi kalau bertransaksi di perkebunan gitu warga nggak ada yang tahu ya Pak? Kayaknya nggak ada yang tahu ya. Karena Tempat sepi gitu ya? Sepi, tempat sepi. Oh gitu. Oke, gimana Pak ceritanya? Ceritanya Ditawarin atau gimana maksudnya? ya terutama ya ke orang tua sih, bilangnya apa transaksi gitu, berapa mainnya kan. Itu gitu. bapaknya yang nawarin? Iya, bapaknya. Kebanyakan pemudanya itu datangi bapaknya, transaksi sama bapaknya, ceritanya gitu sih. Oh gitu. Dibayar berapa Pak? Temanku bilang sih cuma 20, bilangnya gitu. 20.000. Ya, 20.000. Terus mainnya di kebun-kebun gitu? Main di kebun, di mana tempat agak sepi itu yang bikin main gitu. Oke. Berarti dia sembarang orang bisa atau gimana sih Pak? Kemarin katanya dia dimarahin. Kalau dulu sembarang orang, kalau sekarang ya Karena takut ya dia? kalau sekarang mungkin nggak tahu juga kayak saya informasinya kayak gitu. Kalau dulu memang kayak gitu dulu. Dulu sembarang orang, yang penting laku ada uang itu setiap hari gitu ya? Ada uang tiap hari, ada pemasukan, bilangnya gitu. Kalau sekarang mungkin juga saya juga kurang mengikuti dia, mungkin tidak paham juga saya. Oke. Tapi benar-benar mengetahui emang sudah dijual sama bapak kandungnya sendiri? Malah itu teman saya sendiri yang bilang nggak. Oh, oke. Ya sudah, berarti ini udah ada berapa orang Pak kira-kira yang sudah? Soal kayak gitu ya kurang Banyak berarti ya? banyak, insya Allah banyak. Oh, banyak. Tiap malam tuh pasti keluar. Jam berapa dari jam berapa Pak? Kira-kira mulai jam 3, jam 4 dia tuh keluar pulang sampai paling enggak jam 9. Jam 9. Jadi satu hari bisa berapa orang Pak? Soal itu enggak paham juga ya. Transaksi Iya. Karena
Itu kan tergantung rezeki ya. Kalau rezeki banyak ya bisa lebih dari 10. Kalau nggak ada ya bisa 1, 2. Kayak gitu. Enggak, maksudku itu dengan nominal yang sangat murah ya Pak. Iya. Kan 20.000, udah gitu ada 20.000 rame-rame. Nggak kebayang aja. Kebanyakan anak-anak pemuda yang suka mabuk-mabukan itu. Kalau soal gitu. orang kayak keadaan waras tak apa, pikiran normal udah mungkin lah. Oh iya. Oke, berarti ini Bapak sudah mendengar juga beritanya karena udah santer ya Pak? Santer, udah lama itu. Kejadian itu udah lama. Tapi kalau sekarang saya tidak pernah ngikuti, udah informasi tadi kurang mungkin kalau sekarang. Kalau untuk saat saat. Tapi itu teman Bapak bisa dibantu nggak Pak untuk cari info jebak? Kalau anaknya udah ada di sini, udah ada di Bali, udah berangkat. Yang temanku pernah pakai. Oh, udah ada di Bali? Udah di Bali. Aku minta nomornya juga masih belum bisa ini. Oh gitu. Oke, jadi teman Bapak satu orang doang, yang lain nggak ada? Teman saya satu aja yang pernah pakai. Tapi kalau orangnya nggak tahu juga saya. Dia mungkin ya pernah ada yang juga, tapi mungkin malu sama orang kayak gitu sih. Oh, oke. Ya sudah. Berarti nanti kita cari info kembali untuk minta bukti terkait kayak dijebak itu loh. Ketika bapaknya datang, ada lewat, terus ada yang bukti ngerekam, ada videonya. Emang benar lagi ada transaksinya gitu. Minimal 2 orang lah jadi saksi. Seenggaknya pada saat kita mengamankan kalau bapaknya melarang ya itu nggak boleh kan, bapaknya udah terbukti bersalah gitu. Jadi yang kita fokuskan terhadap kondisi saat ini adalah kita segera mengamankan Mbak Atikanya. Gitu, mungkin nanti kita berobatkan, sekali lagi kita bawa ke Jakarta. Atau mungkin dia mau merubah hidupnya jadi lebih baik, ikut sama kita selamanya ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya jangan hidup seperti ini lagi, mau sampai kapan? Kayak gini kan apa ya, maaf, penyakit gitu ya. Itu poin pertama. Poin keduanya juga ini adalah eksploitasi, dan saya paling tidak suka segala sesuatu yang dieksploitasi terkait anak, terkait apapun. Jadi ya bismillah ya, Allah mudahkan niat baik kita bisa segera menyelesaikan case ini. Jadi kalau emang udah selesai, sudah tuntas, nanti kita melibatkan aparat desa juga biar nggak kesalahan ya Pak ya. Jadi aparat desa kita libatkan, dan semuanya pun ACC dari aparat desa. Kalau aparat desa mengizinkan juga, nanti Mbak Atikanya kita bawa ya kita bawa. Tapi kalau misalnya ada ya seseorang yang keberatan dalam niat baik kita, ya kita nggak bisa gitu, karena harus ACC, pemerintah, dan keluarganya yang lain gitu. Biar nantinya kita nggak salah langkah. Karena gimana pun ini bukan orang terlantar. Kalau orang terlantar oke lah kita bisa evakuasi tanpa persetujuan siapapun. Tapi karena ini ada keluarganya, jadi harus ada ACC keluarganya gitu. Ya udah, ikutin terus ya guys.